Assalamualaikum guys, selamat datang kembali di channel Magic Film. Nah, kali ini kita akan membahas alur cerita dari film yang berjudul The Meg yang dirilis tahun 2018. Film ini menceritakan tentang pertarungan sengit antara manusia dan makhluk buas di bawah laut yang sebelumnya dianggap telah punah dan ternyata masih hidup di bagian terdalam laut. Nah, pasti sudah pada penasaran kan? Sebelum nonton, jangan lupa like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya ya. Selamat menonton! Film dimulai dengan memperlihatkan tokoh utama dari film ini yang bernama Jonas, di mana dia dan beberapa rekannya melakukan misi penyelamatan di sebuah kapal selam yang sedang bermasalah. Pada saat mereka berusaha menyelamatkan korban yang terluka, tiba-tiba kapal mendapat benturan yang sangat keras, seperti sesuatu yang sangat besar menabrak dan mengintai mereka. Setelah semua korban berada di kapal penyelamat, Jonas langsung menyuruh kedua rekannya untuk segera menyusul mereka. Tetapi karena merasa kapal selam tersebut sudah rusak parah, jadi kedua rekan Jonas menyuruhnya untuk menutup kapal dan segera pergi sebelum terlambat. Mengetahui hal tersebut, tentu saja Jonas berkeinginan untuk menyusul mereka. Tetapi hal tersebut disanggah oleh kedua rekannya dan menyuruhnya untuk segera pergi demi keselamatan semua orang. Dan akhirnya Jonas pun menutup kapal dengan perasaan yang kecewa. Hanya berselang beberapa detik kepergian kapal penyelamat, kapal selam pun langsung meledak. Setelah kejadian itu, semua orang menyalahkan Jonas dan menjadi trauma karena telah kehilangan kerabatnya sehingga dirinya tak lagi ingin berurusan dengan dunia laut. Setelah 5 tahun kemudian, sebuah proyek yang bernama Manawan berada di bawah pimpinan Dr. Min Wai dan putrinya bernama Suyin. Suyin merupakan kepala ahli kelautan dan telah memiliki seorang anak perempuan. Nah, di sini mereka melakukan misi menjelajahi lautan untuk sampai ke Parit Marianas yang orang percaya sebagai tempat terdalam di bumi, di mana belum ada peneliti yang sampai ke tempat itu. Saat menjalankan misinya, tiba-tiba ada sesuatu mendekat dan menabrak kapal mereka. Setelah tabrakan tersebut, kapal mengalami kerusakan dan kehilangan kontak dengan komunikator perusahaan. Karena hal itu, mereka memutuskan mencari Jonas untuk membantu misi penyelamatan. Awalnya Jonas menolak permintaan tersebut karena masih merasa trauma dengan kejadian 5 tahun yang lalu, di mana dia harus kehilangan kedua rekannya dalam misi penyelamatan. Tetapi setelah mengetahui bahwa mantan istrinya merupakan salah satu ilmuwan yang ikut terperangkap dalam kapal selam tersebut, ia pun bersedia untuk melakukan misi penyelamatan. Di tengah melakukan misi penyelamatan, mereka menemukan hiu prasejarah yang diketahui bernama Megalodon yang memiliki ukuran hingga 90 kaki. Wah, besar juga ya. Karena makhluk tersebut, kejadian 5 tahun lalu pun kembali lagi dan lagi-lagi menelan korban jiwa. Setelah kejadian itu, tim Manawan menjadi fokus untuk melenyapkan keberadaan Megalodon dari lautan agar tidak menelan korban lagi. Dan akhirnya Jonas pun kembali dan memutuskan untuk ikut serta untuk memburu hiu prasejarah tersebut. Di tengah perjalanan, mereka menemukan bangkai tubuh manusia yang diduga adalah ulah hiu prasejarah tersebut. Mereka berencana untuk melacak keberadaan hiu tersebut, kemudian menembaknya dengan sesuatu mematikan. Akan tetapi, hiu itu sangat agresif terhadap getaran. Jadi, salah satu dari mereka harus berenang dan menembak hiu itu dengan jarak dekat. Tentu saja tidak ada dari mereka yang mau, sehingga Jonas memutuskan untuk melakukannya. Jonas pun mulai mendekati hiu tersebut,
dan menembaknya menggunakan senapan pelacak. Setelah berhasil menancapkan pelacak tersebut, orang yang berada di kapal langsung menarik Jonas sehingga menciptakan getaran yang membuat hiu itu mengejar Jonas. Dan untungnya Jonas berhasil selamat. Kemudian mereka langsung melaksanakan misi yang kedua, yaitu menembaki hiu tersebut dengan sesuatu yang mematikan. Nah, kali ini Suyin yang ingin melakukan misi tersebut. Saat berada di dalam air, kandang Suyin langsung diserang oleh hiu prasejarah tersebut. Saat hiu itu berusaha untuk memecahkan kandang, Sui pun berhasil menembakkan cairan tersebut tepat di mulut hiu itu. Karena kandang tersebut sangat kuat, jadi hiu itu berencana untuk menelan kandang itu. Mengetahui hal itu, Jonas langsung terjun dan berenang untuk menyelamatkan Suyin. Saat Jonas berhasil mengeluarkan Suyin dari kandang itu, hiu itu pun datang kembali dan hendak menyerang mereka. Dan untungnya, cairan berbahaya itu sudah beraksi di tubuh hiu tersebut dan membuat hiu itu mati seketika. Setelah berhasil membunuh hiu tersebut, mereka pun bernyanyi untuk merayakannya. Di saat mereka asik bernyanyi, tiba-tiba hiu yang lebih besar muncul dan memakan hiu yang berada di kapal itu, dan membuat kapal mereka terbalik. Karena kejadian itu, ayah Suyin pun sakit, dan mereka harus kehilangan satu rekannya karena perbuatan hiu tersebut. Kemudian mereka pun menghubungi tim penyelamat dan memutuskan untuk kembali. Di tengah perjalanan, hiu itu datang lagi dan mengejar perahu mereka. Untungnya, tim penyelamat datang di waktu yang tepat, sehingga hiu itu tidak dapat mengejar mereka. Di tengah perjalanan, ayah Suyin meninggal dan membuatnya menangis. Setelah peristiwa itu, mereka tidak menyerah untuk mencari hiu tersebut dan memusnahkannya. Dengan pelacak yang ada di tubuh hiu itu, mereka mengetahui bahwa hiu itu berada di Teluk Sanya, tepatnya di pantai yang paling terkenal, dan memiliki banyak pengunjung. Karena getaran dari pengunjung yang ada di pantai tersebut, hiu itu pun langsung beraksi. Karena mendengar bunyi getaran yang sangat keras, hiu itu pun berbalik dan mencari asal getaran tersebut. Jonas dan Suyin memutuskan untuk memancing hiu itu dan menembakkan bom ke dalam mulutnya. Dan ternyata usaha mereka pun gagal. Di lain sisi, tim penyelamat pun datang menggunakan 2 helikopter, tetapi karena kecerobohan, kedua helikopter tersebut bertabrakan dan menimpa kapal mereka. Mengetahui hal tersebut, Yusin pun bergegas menyelamatkan anak dan para rekannya. Di sisi lain, kapal selam milik Jonas mengalami kerusakan dan Suyin pun menyuruhnya untuk menyerah. Tetapi karena merasa bersalah atas kematian para rekannya yang telah dimangsa oleh sang hiu, ia pun berencana untuk membunuh hiu tersebut sampai akhir. Setelah hiu tersebut berdarah, ribuan anak hiu pun datang untuk memangsa hiu tersebut. Dan hiu prasejarah itu pun mati. Yusin datang untuk menyelamatkan Jonas, dan film pun berakhir. Terima kasih telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.